Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi bab 1 kelas 8 materi gerak benda dan makhluk hidup. Di video sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 dan nomor 5. Sekarang kita melanjutkan part 2-nya nomor 6 dan nomor 10. Langsung saja. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang mendukung ikan melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor G. Ini adalah gerak hewan di air ya, materi gerak hewan di air. Kita lihat dulu kajian teorinya atau materinya. Air itu memiliki kecepatan yang lebih besar dibanding udara, sehingga ketika hewan sulit bergerak di air daripada di udara. Air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu adalah bentuk torpedo. Bentuk ini memungkinkan tubuh untuk meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan gerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Oke, kita lihat pernyataan nomor 6, 1-4. Sebagian besar ikan memiliki bentuk torpedo. Benar ya, di paragraf kedua ini. Sebagian besar hewan yang hidup di air itu memiliki bentuk torpedo, benar. Pernyataan nomor 2, ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Pernyataan nomor 2 tidak sesuai ya, karena sirip tambahan itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan untuk mengatur gerakan naik turun. Nomor 2 ini kurang tepat ya. Oke, nomor 3, sirip tambahan diperlukan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air. Benar ya, ini ada gerakan naik turun. Nomor 4, bentuk torpedo tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Benar ya? Oke, berarti pernyataan nomor 1, 3, dan 4 itu benar. Berarti jawabannya yang C. 1, 3, dan 4. Oke, gampang ya. Kan nomor 2 salah. Berarti dari option A sampai D yang enggak ada 2-nya itu yang C. Yuk. Nomor 7. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah yang ditanyakan kecepatan. Kita analisis satu-satu. Diketahui S itu jarak itu 5 meter, waktunya 2,5 sekon. Berarti kita langsung masukkan, kan V sama dengan S per T. Ini kurang V ya, mohon maaf. Rumusnya ini kan kecepatan kan V sama dengan S per T. S itu jaraknya, T itu waktunya. 5 dibagi 2,5 ketemu 2 meter per sekon. Berarti yang option A, 2 meter per sekon. 2,0 itu sama dengan 2. Gampang kan ya, nomor 7. Konsepnya seperti itu. Lanjut nomor 8. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti gambar pada grafik berikut. Titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaman. Kelembaman itu memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Berarti jawabannya yang C. Yud nomor 9. Perhatikan gambar bola yang dilempar ke tembok akan memantul seperti gambar di bawah.
Berikut pasangan gaya aksi dan reaksi yang benar adalah kita tahu bahwa gaya aksi dan reaksi itu merupakan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang disebut gaya F reaksi yang sama besarnya ke benda pertama namun arahnya berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi konsepnya ada dua gaya yang sama-sama besarnya, cuman arahnya yang berlawanan. Kita lihat option A sampai D. Gaya di F1, F2, F3 karena ketiga gaya tersebut menggambarkan gerak bola. Salah ya, karena ada kata yang berlawanan. F1 dan F2 karena bekerja pada benda yang sama dan arahnya saling tegak lurus. Salah, soalnya arahnya harusnya berlawanan. Yang C, F1 dan F3 karena bekerja pada benda berbeda dan arahnya gayanya yang saling tegak lurus. Salah. Yang D, F2 dan F3 karena bekerja pada benda yang berbeda dan arahnya gayanya saling berlawanan. Berarti benar ya. Yang D. Terakhir, nomor 10. Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti gambar di bawah. Pada saat di udara, burung tersebut menerapkan hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingan besar gaya aksi dan reaksi antara burung dan udara yang benar adalah, ini soal nomor 10 ya. Yang ini soal nomor 10, yang ini opsi jawabannya ya. Langsung saja, ini juga termasuk penerapan hukum 3 Newton. Burung mengepakkan sayap ke belakang, oke, untuk memberikan gaya aksi ke udara. Ingat, aksi. Berarti F reaksinya itu udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung. Burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun arahnya berlawanan, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Yang kita lihat option satu ya, yang A, sama sehingga burung dapat melayang di udara. Tidak, sama sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara. Kurang tepat. Sama karena gaya yang dimiliki melebihi besar gaya gesekan udara, maka burung dapat maju ke depan. Yang C ya, sesuai dengan kajian teorinya. Mungkin itu saja video uji kompetensi part 2 yang dapat saya bahas. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi atau pembahasan soal lainnya. Terima kasih.